Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya anak-anakku, apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke, kebetulan kita pelajaran pada kesempatan kali ini. Ini karena tadi pagi ada kegiatan lain, jadi kita belajarnya agak siang, agak ngantuk-ngantuk gitu ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita tetap semangat untuk belajar. Kalau kita sedang tidak semangat, bayangkan orang tua kita di rumah mencari uang untuk keperluan sekolah kita, mencari uang saku, mencari uang untuk pembayaran dan lain-lain. Kalau kita belajar sambil mengingat orang tua yang susah payah mencarikan rezeki untuk kita, kalau kita tidak mau sekolah dengan semangat, kira-kira apa yang dirasakan oleh orang tua ketika melihat, oh ternyata anakku sekolah belum mulai, kira-kira sakit hati tidak? Iya. Ya, pasti sakit hati. Untuk itu kita berikan yang terbaik untuk orang tua kita dengan belajar dengan semangat. Oke, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, saya harapkan Pak Ketua Kelas, Mas Ketua Kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Ucapan berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Oke, setelah kita berdoa, kita lantunkan, kita lafalkan Pancasila sebagai wujud cinta kita kepada tanah air, sebagai penanaman ideologi bangsa kepada kita pribadinya masing-masing. Silakan Mas Eko memimpin. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih anakku. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang pengurusan jenazah. Kenapa jenazah diurus? Alasannya kenapa? Kenapa jenazah harus diurus? Alasannya sederhana, karena jenazah tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Kalau dia bisa ngurus dirinya sendiri, kira-kira ya udah jadi jenazah. Masa jenazah mandi-mandi sendiri ya? Mandi sendiri. Udah jadi mati kan dia? Oke anak-anakku, pernah nggak kalian melihat orang sudah memandikan jenazah? Pernah ikut memandikan? Pernah ikut dimandikan? Belum. Iya, belum pernah ikut dimandikan. Janganlah, memang masih muda dan ganteng cantik-cantik ya. Ben wae sing sepuh-sepuh dhisik kan itu. Oke, dalam mandikan jenazah, setelah mandikan jenazah, maka yang dilakukan berikutnya adalah mengkafani. Ya, mengkafani. Kenapa dia harus dikafani? Menutup auratnya. Satu, yang kedua, kenapa? Tidak bisa pakai apa sendiri. Kita bayangkan ketika orang mati terus gimana wayang ini tidak bisa. Setelah mengkafani maka ya mensolati atau mensolatkan. Ya, mensolatkan ini khususnya yang cowok-cowok ini harus bisa bacaan sholat jenazah. Kalau tidak bisa, lo weekend. Ya,
Artinya apa? Santri, apalagi Baitul Atik harus bisa mensolatkan jenazah. Oke, mungkin sebelum kita masuk pertemuan kali ini, mungkin ada yang ingin kalian ketahui mengenai tata cara memandikan jenazah atau mengkafani atau mensolatkan. Berapa lembar kain kafan untuk jenazah laki-laki? 3. Kalau lebih dari 3 boleh enggak? Boleh. Mau 10, mau sausin boleh. Tapi kasihan nanti yang bagian di dalam kuburannya. Nah, sumuk. Jadi boleh. Kalau jenazahnya wanita berapa kain? 5. Oke, dengan tata caranya masing-masing. Oke, saya kira karena kalian juga sering melihat atau menyaksikan pengurusan jenazah di lingkungannya kalian masing-masing, sudah ada gambaran ya jenazah itu bagaimana, mandikannya itu bagaimana, mengkafani bagaimana, dan mensolatkan bagaimana. Sudah ada gambaran belum? Sudah. Atau mungkin ada yang sama sekali belum pernah dimandikan, belum pernah ikut merawat jenazah? Belum. Masya Allah, berarti kehidupan di lingkungan sama ayam tentrem gembah di Palau Sinawi gak pernah mati. Malaikat Israel selalu lewat saja gitu. Oke, materi kita hari ini, nah, ini adalah salah satu praktek yang dilakukan oleh kakak-kakak kalian. Nah, itu tentang memandikan jenazah. Kenapa jenazah harus dimandikan? Karena tidak bisa mandi. Ya. Karena apa? Bagaimana caranya jenazah harus diletakkan di tempat yang lebih tinggi? Agar apa? Agar air yang telah digunakan memandikan jenazah tidak kembali lagi memantul atau bahasa Inggrisnya menciprat. Ya. Menciprat kepada tubuhnya jenazah, atau mungkin bawahnya ada najis, biar tidak terkena najis. Tata cara merawat jenazah. Ketika, mohon maaf, ketika terkadang itu ada orang yang meninggal, mohon maaf, matanya ini belum terpejam, ya kita harus pejamkan lebih dahulu. Kan kadang ada, mohon maaf, kadang-kadang orang kondisi mati sakaratul mautnya atau nazarnya itu terlalu, kadang-kadang matinya ya milik gini. Ada yang enak kayak uang puluh kita ada, sambil mesem kita ada. Nah itu orang yang amalnya bagus. Jadi malaikat mau datang, assalamualaikum Pak Din, jenengan pemancinin sedong nggih, kula pendet siap. Itu nanti dia tersenyum. Nah, selain itu juga orang kalau amalnya baik, kalau sebelum meninggal sama Allah itu diperlihatkan surganya. Pak Din, kalau surga mujatamu kayak amal ibadah yang kamu lakukan. Orang kalau melihat sesuatu yang disukai kira-kira tersenyum apa menangis? Senyum, senang. Kalau nangis ya nangis bahagia. Seperti sampean kalian lama tidak bertemu sama orang tua karena bekerja atau apa, itu karena semuanya itu pasti suka. Terus berarti ditempatkan di tempat yang tinggi atau yang jauh dari jangkauan binatang, lebih tinggi. Kenapa? Ya tidak dilalu lalang. Nanti kalau jenazahnya ditaruh di bawah, sampai mau lewat, sampai melangkai saja itu tidak boleh. Makanya harus berada di tempat yang lebih tinggi. Tata cara mandikan jenazah. Syaratnya wajib memandikan jenazah. Jenazah itu adalah muslim. Kalau tidak muslim maka tidak wajib untuk dimandikan. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Mohon maaf, mungkin terkadang ada orang yang meninggal karena kecelakaan. Kira-kira tubuhnya tinggal sedikit yang ditemukan. Maka ya tubuh yang tinggal sedikit itu yang dimandikan. Gimana caranya? Ya cukup dibasuh saja, nggak usah berkosok hilang pisang. Tuh. Nah, yang berhak memandikan jenazah, itu adalah orang yang masih kerabat, bisa istri, bisa suami, bisa anak, syukur-syukur mahramnya. Kalau tidak ada ya pilih orang lain, tapi dalam tanda kutip orang itu harus dapat dipercaya amanahnya. Jangan sampai bareng ngadusi jenazah, mari makan
nanti disampaikan, oh ternyata lembut DKI lo goroken. Nah, itu kan berarti aibnya dibuka, itu tidak boleh. Nah, selanjutnya mengkafani jenazah. Nah, mengkafani jenazah bagaimana pembalakan kain itu dihempaskan, dihembarkan di atas meja, ditata dulu. 1, 2, 3. Nah, setelah itu baru sabuknya, baru dasternya, baru tutup kepalanya, disiapkan. Jadi nanti setelah mandikan langsung diletakkan, langsung sesuai, tinggal bungkus saja. Tuh. Selanjutnya mensalatkan jenazah. Nah, bagaimana mensalatkan jenazah ini? Tidak harus laki-laki, perempuan boleh, asalkan tidak sedang hadas besar atau hadas kecil. Syaratnya sama, harus bersih dari hadas, najis, tempatnya juga, pakaiannya juga, terus orangnya juga. Jangan sampai pulang dari sawah, sudah masuk kotor-kotor, pengen ikut sholat jenazah tiba-tiba ikut, jangan. Harus bersih dulu, suci pakaian, badan, dan juga tempatnya. Yang selanjutnya, bagaimana ketika posisi mayatnya laki-laki, posisi imam gimana? Ketika jenazahnya laki-laki, maka posisi imam berada di samping kepala jenazah. Di samping ya, bukan di kepala jenazah. Kalau di kepala jenazah tidak kepala. Tuh. Kalau mayatnya atau jenazahnya perempuan, maka berada di samping pusat atau perutnya. Disunahkan kalau makmumnya atau jamaahnya tidak terlalu banyak, bagaimana tetap bisa menjadi 3 soft. Nah, itu anjurannya. Semakin banyak orang yang mengikuti sholat jenazah, maka semakin banyak pula yang memohonkan ampun atau yang memintakan doa kepada Allah untuk si jenazah tersebut. Doanya, niatnya, kalau laki-laki bismillahirrahmanirrahim, usolli ala hadar mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Oke, diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadar mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Setelah itu diangkat tangannya Allahu Akbar. Nah, setelah takbir pertama maka membaca surat Al-Fatihah, baca surat Al-Fatihah. Setelah itu takbir lagi Allahu Akbar, maka membaca sholawat. Sholawat ini bebas, mau pendek mau panjang, monggo, yang penting jangan terlalu panjang-panjang, kasihan mayitnya tidak dibudal-budalkan nanti. Nah, boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tok boleh, atau sallallahu ala Muhammad tok boleh, atau sholatullah salamullah ala qala rasulillah, itu boleh. Yang penting jangan sampai washolli ala nabil bari bila adi wa ala hasib, berapa puluh itu nanti. Sudah selesai. Maka selanjutnya takbir lagi Allahu Akbar, membaca doa mohonkan ampun untuk si mayit. Doanya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, setelah itu takbir lagi Allahu Akbar, baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Setelah itu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perbedaan sholat wajib, sholat fardu wajib, sholat lima waktu dengan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah salamnya sampai wabarakatuh. Setelah itu penguburan jenazah secara singkat, bagaimana yang berada di dalam kubur, yang siap untuk menampani itu ada
adalah 3 orang. Agar apa? Agar enak. Tapi kalau bayi atau masih kecil ya cukup 1 orang saja. Nanti kalau 3 orang malah susah namanya. Wong itu jejer loh. Ya anakku, nah, malah sulit. Nah, ketika memasukkan jenazah ke liang lahat atau kubur, nah itu ada bacaan doanya. Doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Wa ala millati Rasulillah. Itu walaupun kalian tidak ikut berada di bawah atau di kuburnya, sama ketika hanya melihat saja, sampai disunahkan juga ikut membaca doa tersebut. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Oke, itu gambaran singkat materi kita kali ini, penjelasan singkat. Yang selanjutnya tadi sudah kita bentuk kelompok-kelompok, ya, sudah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, tugasnya adalah bagaimana kalian mendiskusikan materi ini. Nah, terus kalian mengalar, membayangkan, mengingat-ingat masalah yang ada di rumah. Semisal, kenapa ketika sholat jenazah kok jarang orang yang ikut? Kenapa ketika ada orang meninggal kok jarang orang yang ikut memandikan? Jarang orang yang ikut mengkafani? Itu kan masalah. Dari masalah tersebut carilah penyebab-penyebab masalah tersebut. Setelah ketemu masalahnya, maka solusi yang disampaikan, yang kalian tawarkan untuk menyelesaikan masalah itu apa? Kira-kira bisa dipahami ya? Silakan didiskusikan, ya, ditulis masalahnya apa, kesimpulannya apa. Nah, nanti setelah itu bisa disampaikan perwakilan dari masing-masing kelompok. Bisa dikerjakan? Oke, saya kasih waktu 20 menit. Silakan dikerjakan. Media sosial, dasar-dasar hukumnya, penjelasannya, ya, bisa dicari, ya. Gunakan HP. Silakan disampaikan hasil dari diskusi kalian. Dari permasalahan tadi apa, penyelesaiannya bagaimana bisa disampaikan. Oke, silakan kelompok mana dulu? Kelompok 1. Ya, kelompok tangan kelompok 1. Oke, silakan. Hasil diskusi kelompok kami adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim hukumnya fardu kifayah dalam pengurusan jenazah sehingga harus dilakukan. Oke, hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban bersama. Apabila salah satu dari golongan itu sudah melakukan, maka yang lain akan gugur kewajibannya. Tapi jangan karena fardu kifayah kalian tidak mau ikut. Alah, sudah ada Mbak Yai, sudah ada Pak Mudin, aku tak nengkene wae, wis gugur kewajibanku, itu tidak boleh. Kelompok yang lain mungkin hasil dari diskusinya kelompok 4. Oke. Ini namanya siapa kelompok 4? Diwakili Nelly. Adila. Nah, kayak namanya penyanyi saja. Oke, silakan. Oke, ini kelompok ini menilik dari bagaimana tata cara mempelajari tata cara pengurusan jenazah. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Saya kira gitu ya. Jadi kita harus tahu caranya mandikan gimana, mengkafannya bagaimana, mensalatkannya bagaimana, mensalatkannya bagaimana, dan juga menguburkannya bagaimana. Agar apa? Agar ketika ada orang yang meninggal terus menjauh, nggak tahu, kenapa kalian nggak ikut? Saya nggak bisa caranya, waduh. Nah, itu berat itu. Jangan sampai. Karena apa? Apapun yang kita lakukan nantinya akan berimbas pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau melayat, kita nggak mau takziah, nanti ketika kita mati, kira-kira ada yang takziah atau enggak? Ya. Tidak ada.
bisanya persyaratan bisanya ikut ke kubur ya ikut ke kubur. Nah gitu, jangan sampai terus ogah-ogahan, jangan sampai. Oke ya, bisa dimengerti ya? Oke. Setelah ini Bapak harapkan ada kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Silakan kelompok mana untuk menyimpulkan? Ya, kelompok sini dulu sama sana ya. Ya, oke, silakan berdiri yang keras. Orang yang mati syahid dalam peperangan mati setelah melahirkan maka tidak diperkenankan untuk dimandikan. Ya, ketiga, nah ini ada pengecualian. Nah, walaupun muslim tapi ketika dia perang, mati karena perang, maka tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan atau bahkan tidak usah dimandikan. Karena apa? Darahnya itu nanti sebagai saksi, bersaksi bahwasanya dia ikut perang dan mati syahid. Mati dalam kondisi melahirkan juga sama. Inilah spesialnya wanita. Kalau laki-laki tidak mungkin melahirkan. Jadi tidak usah berharap mati melahirkan syahid, tidak usah berharap. Ini spesial untuk para wanita. Nah, karena apa? Nah, mulai dari bobot, mengandung sampai melahirkan, wanita itu sangat susah payah, sangat payah sekali. Makanya kalau sampai mati menjadi mati yang syahid. Ganjarannya banyak sekali, mulai meteng ya, mulai hamil sampai melahirkan. Karena apa? Totoannya nyopo. Bahkan banyak ibu itu yang ketika melahirkan dalam kondisi mohon maaf, kondisi tidak normal, sehingga apa? Sudah Pak dokter, saya mati tidak apa-apa, operasi mati tidak apa-apa, yang penting anak saya terlahir dengan selamat. Masya Allah, betapa hebatnya ibu-ibu kita. Makanya soalnya kalau ibu, sekali ibu duka, sekali ibu marah, merokok buat kita. Gitu ya. Oke, itu kelompok berikutnya tadi yang sudah mengangkat tangan. Oke, silakan dibaca hasil kesimpulannya. Dalam memandikan jenazah sebaiknya dilakukan oleh kerabat terdekat bahkan jika makamnya lebih baik. Ya, dalam memandikan jenazah sebaiknya dilakukan oleh kerabatnya atau bahkan makromnya. Nah, itu lebih baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Karena apa? Ya, yang namanya kerabat itu nanti ketika maaf, ketika mandikan itu lebih halus. Jangan sampai si mandikan adalah musuhnya. Nah, musuh tonggone, ya mari ngono wae mandikan. Aku melu wae. Mari ngosok isak kawon nek syukur ya ora. Manda wis mati ya lho. Jangan, karena apa? Orang yang baru meninggal dunia itu diibaratkan tubuhnya itu sakitnya seperti dicacah itu apa ya? Disapu-sapu dengan pedang, dengan pamer. Kalau tidak percaya, coba aja. Saya enggak lahir. Mati yang paling lembut dikatakan oleh Nabi bahwasanya mati yang paling lembut itu adalah ibarat punya benang. Benang itu ditaruh di tepung. Nah, setelah itu dibatek. Nah, dibatek itu apa jenisnya? Ditarik dengan pelan. Saat pelan-pelannya kita menarik benang dari tepung, kira-kira ada tepung yang menempel enggak? Pasti ada. Loh, itu paling enak itu smooth gitu. Nah, kalau nyala, ya pasti ada rasanya. Tetap pasti ada rasanya. Itu untuk kita. Tapi jangan khawatir, orang yang matinya husnul khotimah, yang ibadahnya bagus, nah, maka ketika mau meninggal, malaikat Israel tidak akan dengan kasar. Maka kalau salam assalamualaikum Pak Saifuddin, siap malaikat Israel? Apakah saya sudah waktunya? Sampun, oke. Jadi siap, nanti ditarik dengan lembut. Kalau enggak pakai salam, malaikat Israel datang, "Woi, kan? Kamu sudah habis waktunya di dunia ini. Sekarang sudah waktunya kamu kembali kepada Allah. Siap gak? Siap, pangkat abatan." Ya enak kalau langsung dipangkat, kalau dibuat mainan. Oh. Makanya kalau orang naudzubillah ketika nazarnya sakaratul mautnya itu nazarnya seperti orang yang sedang kesakitan, ya bisa jadi emang dibuat mainan sama malaikat. Ayo mati nek, balik nonet. Sekali-kali kalau ada orang yang mau meninggal, tidak apa-apa lah tengok.
agar kita tahu, Masya Allah ternyata kematian seperti itu. Kalau kita tidak siap, terus ya gimana? Siap tidak siap, ya semuanya air gitu. Karena apa? Ida mata pun ada, kok ida mata pun ada. Bukan. Ketika orang waktunya datang, waktunya meninggal datang, maka tidak ada walayas tertimun, walayas takhirun, tidak bisa dijalur, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Semisal namaku sopo, Galih sama malaikat Israel datang. Galih saya mau mati. Galih kenapa tidak orang? Jujur dijugo Galih melayu, kan melayu malaikat tangan dewa, tak yang dikon. Tidak bisa, waktunya mati ya mati. Kalau berada di tempat anakku waktunya mati ya mati. Ya itu kesimpulan dari kalian. Sudah ditambah kesimpulan dari Bapak, sehingga waktunya mati ya mati, waktunya tidak bisa diundur, tidak bisa diajukan. Memandikan caranya seperti itu tadi sudah disampaikan. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada evaluasi mengenai pembelajaran kali ini. Bisa apakah pembelajaran dengan menggunakan PBL dan demonstrasi ini bisa kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Silakan, mungkin dari perwakilan masing-masing dari kalian. Oke, Mas Miko, silakan. Dengan pembelajaran metode tersebut terasa belajar di alam bebas karena kita dibawa dari kejadian yang ada di masyarakat. Iya, jadi bisa dilanjutkan ya metode ini ya. Oke, bisa. Jadi lebih enak, enjoy. Tidak Pak Guru saja yang menjelaskan, tapi kalian juga berpikir, mencari sumber di internet, mencari sumber-sumber yang lain. Oke, itu ya. Oke, kita saya kira itu pembelajaran kita kali ini. Untuk berikutnya, untuk pertemuan berikutnya, silakan dikerjakan tugas-tugas yang ada di Google Form yang sudah Bapak share di grup kelasnya kalian. Silakan dikerjakan dengan baik. Silakan dibaca materinya. Terus hasil pembelajaran kita hari ini apa? Nanti insya Allah ketika kalian mengikuti dengan baik, membaca pelajarannya dengan baik, pasti akan bisa menjawab soal-soal yang sudah Bapak sampaikan. Dan yang selanjutnya, selain dari tugas yang ada di Google Form, saya harapkan kalian nanti membuat salah satu video pembelajaran. Tidak usah semua, bisa fokus memandikan saja, tata cara memandikan jenazah. Nanti yang dimandikan siapa atau boneka boleh. Enaknya boneka saja, jangan siapa ya. Atau mungkin yang kelompok berikutnya fokus untuk mesalatkan, kelompok berikutnya fokus untuk mengkafani. Jadi videonya tidak terlalu panjang-panjang. Bisa ya? Oke, kalau bisa nanti dikerjakan dan minggu depan bisa dikumpulkan agar kita gunakan bahan presentasi. Minggu depan kita maju satu-satu mempresentasikan hasil dari diskusinya, dari tugasnya. Itu nanti penilaiannya akan masuk pada penilaian kinerja. Suaranya lantang tidak, pede apa tidak, itu nanti akan masuk di penilaian. Oke, itu ada yang nanyakan mungkin sebelum kita tutup? Ya, silakan. Yang keras. Bagaimana ketika kita merawat jenazah saat meninggal, tapi tidak bisa diambil dari tempat kematiannya? Contoh rezeki dari dua. Contoh, maksudnya gini. Saya pahamnya tadi gini. Bagaimana kita merawat jenazah yang kita tidak bisa diambil? Contoh seperti itu. Seandainya ada orang meninggal dan kebetulan terjepit di dalam gua, tidak bisa diangkut, tidak bisa diambil. Saya kira pasti bisa kok. Karena apa? Sekarang teknologi canggih. Tidak bisa pakai tangan manusia, pakai tangannya bego, dicaruk. Buktinya apa? Ketika ada kejadian orang yang sedang menambang, itu bisa juga diangkat semuanya. Artinya apa? Kalaupun pokoknya masih bisa dirawat, ya kita rawat. Ketika tidak bisa, mohon maaf, ketika kejadian di Ngetos tahun berapa itu ya, longsoran Ngetos itu kan jenazahnya tidak ada yang ketemu. Gimana caranya merawat? Masa kali diundani terusan ya? Kan ya enggak. Ya tapi ya kalau sudah kita ikhtiar mencarinya tidak ketemu, ya kita cukup mendoakan, salatnya sholat
goib, jenazah goib. Nah, jadi gitu aja. Jadi kalau sudah diikhtiari dengan sungguh-sungguh, ya tidak perlu ya, tidak perlu. Oke, itu ya mungkin ya. Oke, sebelum kita tutup, silakan Mas Ketua kelas, Mas Wiko untuk memimpin doa. Siapa doa? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih sudah kami mohon mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu dan wawasan kita semua. Dari Bapak apabila ada kurang, ada salah-salah kata, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.